Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi rafa'a man arada bihi khairan bil ilmi wal iman wa khadalal muridina anil huda wa irdihim likulli halakin wa hawanin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, orang yang derajatnya tinggi itu kan biasanya orang yang setelah mendapatkan sebuah prestasi. Misalnya seperti setelah menghafalkan Al-Qur'an atau setelah menemukan suatu penemuan yang bermanfaat untuk orang lain dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada satu orang yang diangkat derajatnya setelah difitnah. Kok bisa ya? Ternyata orang ini diangkat derajatnya karena suatu sikap yang ia tunjukkan saat menghadapi fitnah tersebut. Kira-kira siapa ya orangnya dan sikap apa yang ia tunjukkan saat menghadapi fitnah itu? Ternyata orang ini adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar dan sikap sabarnya. Fitnah yang tertuju pada Ibunda Aisyah ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, tepatnya setelah perang Bani Mustalik, yang dimana pada saat rombongan kaum muslimin sedang beristirahat, di saat itu pula Ibunda Aisyah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunaikan hajatnya. Saat menunaikan hajat itu, Ibunda Aisyah kehilangan kalungnya, dan saat menyadari kalungnya yang hilang, Ibunda Aisyah terus mencari kalung tersebut sampai akhirnya beliau menemukannya. Dan saat kembali, ternyata rombongan kaum muslimin telah melanjutkan perjalanan mereka dan tidak menyadari bahwa Ibunda Aisyah belum kembali. Mereka juga tidak heran dengan ringannya tandu yang mereka angkat, karena tubuh Ibunda Aisyah juga memang sangat ringan. Ibunda Aisyah pun terus menunggu di tempat tersebut, berharap rombongan kaum muslimin menyadari ketertinggalan beliau. Tak terasa kantuk mulai menghampiri beliau sampai akhirnya beliau pun tertidur di tempat tersebut. Singkat cerita, datanglah Safwan bin Al-Mu'attal. Safwan mendapati seseorang yang tertidur, kemudian mendatanginya. Setelah sadar bahwa itu adalah Ibunda Aisyah, Safwan langsung berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Istri Rasulullah mendengar itu, Ibunda Aisyah langsung terbangun dan menutup wajahnya dengan hijabnya. Setelah itu Safwan langsung memberikan tunggangan unta kepada Ibunda Aisyah dan menuntun untanya sampai ke Madinah. Setelah itu Ibunda Aisyah jatuh sakit dan beliau tidak menyadari akan adanya fitnah yang tertuju pada beliau, yaitu fitnah tentang Ibunda Aisyah dan Safwan berselingkuh. Bahkan Rasulullah SAW pun hampir percaya dengan fitnah itu. Karena apa? Karena penyebar berita tersebut juga dari kalangan kaum muslimin sendiri. Dan Ibunda Aisyah merasa sangat kecewa sekali dengan Rasulullah karena Rasulullah meragukan kesetiaan beliau. Namun apa yang dilakukan Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah tetap bersabar menghadapi segala ujian dan terus bertawakal kepada Allah. Sampai akhirnya Allah membantah fitnah tersebut dengan diturunkannya surah An-Nur ayat ke-11. Demikianlah teman-teman kisah Ibunda Aisyah yang diangkat derajatnya sampai ke atas langit ke-7. Dari kisah ini banyak pelajaran yang dapat kita pelajari, diantaranya sikap sabar dan bertawakal Ibunda Aisyah saat menghadapi cobaan. Karena bisa jadi dengan ujian tersebut Allah ingin mengangkat derajat hambanya dan menambahkan keimanan pada hati hambanya. Seperti contoh sebuah pohon yang ditumbuh mulai kecil. Untuk membuat pohon itu tumbuh besar dan berbuah lebat, pohon itu memerlukan air hujan dan pupuk. Air hujan itu ibarat air mata atas jerih payah kita, dan pupuk itu ibarat cobaan yang menempa hati kita agar hati kita menjadi lebih kuat. Dan dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa solusi itu tidak datang di waktu yang cepat, namun akan datang di waktu yang tepat. Dan sabar itu bukan berarti menyerah, tapi bersabar untuk menghadapi segala hal dengan bijaksana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.